Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernardo Atmojo. Saya ingin sedikit mempresentasikan Qaidul Lughah yang berjudul Aqsamul Kalimah. Aqsamul Kalimah tanqasimu ila salasati anwa'in. Aqsamul Kalimah, pembagian kata itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fiil, yang ketiga ada huruf. Apa sih yang dimaksud isim? Isim adalah suatu kata yang menyebutkan atau menegaskan nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta selainnya. Contoh misalnya asadun. Asadun itu singa. Singa termasuk isim. Karena kenapa bisa isim? Karena singa hewan. Jadi hewan itu masuknya ke isim. Dan yang kedua ada fiil. Fiil adalah kata kerja. Seperti contoh akala yakulu, syariba yasrobu, akala yakulu, syariba yasrobu, nama ya namu itu masuknya ke fiil. Kenapa masuk ke fiil? Karena contoh-contoh tadi itu kata kerja. Kata kerja adalah fiil. Fiil adalah yang menunjukkan kata kerja. Lalu yang ketiga ada huruf. Huruf adalah seperti misalnya contoh ila, ala, fi, tu. Itu termasuk contoh dari huruf. Adapun tiga contoh tadi, apabila kita ingin membuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang sempurna, kita ingin membuat kalimat dengan kata yang sempurna, harus menggunakan tiga. Misalnya, ana akhuzu al-kurasata alal maktabi. Ana akhuzu al-kurasata alal maktabi. Ana itu saya. Karena saya manusia, itu masuknya ke isim. Seperti tadi contoh, isim adalah suatu kata yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan selainnya. Karena saya manusia, masuknya ke isim. Ana akhuzu al-kurasata, saya mengambil buku. Buku, saya mengambil itu masuknya ke fiil. Mengambil adalah kata kerja, maka masuknya ke fiil karena fiil kata kerja. Ana akhuzu al-kurasata, al-kurasata juga masuk kata kerja. Alal maktab, di atas meja. Alanya itu termasuk huruf. Ala termasuk huruf. Jadi apabila kita ingin membuat kalimat atau kata yang sempurna, itu harus ada isim, fiil, huruf. Kalau tidak ada itu tiga, maka kurang sempurna. Seperti contoh, ana akhuzu, saya mengambil. Ada isimnya ada, fiilnya ada, tapi hurufnya nggak ada. Saya mengambil buku. Ambil buku di mana? Maka harus jelas, harus ada isimnya, harus ada fiilnya, dan harus ada hurufnya. Seperti contoh tadi, ana akhuzu al-kurasata alal maktab. Saya mengambil buku di atas meja, kan jelas. Saya, anaknya termasuk isim karena manusia, akhuzunya kata kerja karena akhuzaya khuzu itu kata kerja. Al-kurasata alal maktab, alal maktabnya itu masuk isim. Masuk huruf, maaf. Termasuk huruf. Kenapa bisa huruf? Karena contoh dari huruf adalah ala, ila, min. Itu contoh dari huruf. Karena ada ala, maka itu disebut huruf. Alal maktab, sebut huruf. Lalu contoh selanjutnya misalnya ana adau al-migrofata alal kursi. Ana adau al-migrofata alal kursi. Anaknya saya manusia, adau meletakkan, wado'a yadau'u itu kan meletakkan. Ana adau al-migrofata alal kursi, kan jelas, enak. Kalau misalnya nggak lengkap,
nggak ada fiilnya atau nggak ada isimnya atau salah satu dari tiga aksamul kalimah itu tidak digunakan salah satunya, maka kurang sempurna. Seperti contoh, ana adou al mikrofata, saya bingung. Ana adou, saya naruh gayung. Naruh di mana? Nanti ketika kita ngomong misalnya, ana adou al mikrofata, saya naruh gayung. Lalu orang menjawab, aina tadou? Di mana kamu naruh? Maka harus jelas, harus ada isimnya, harus ada fiilnya, dan harus ada hurufnya. Itu ana adou al mikrofata alal kursi. Gitu. Saya naruh gayung di atas kursi. Kan jelas. Jadi orang yang kita ajak ngobrol itu tidak bingung. Udah jelas, kita sudah jelaskan. Karena apabila kita ingin sempurna kata-kata kita, maka harus ada tiga tadi. Yaitu ada isim, fiil, dan huruf. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan karena masih tahap belajar. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Karena pada hakikatnya manusia, al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.